Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, Mbak, teman-teman sekalian, ini saya tambahkan satu video saja. Sebetulnya teman-teman sudah dapat pas kuliah ya, cuma untuk refreshing aja. Nah, untuk video, untuk video mungkin. Oke, teman-teman bisa cek di sini aja video saya yang lama. Saya sudah cek lagi, ternyata 95% materinya, 90-95% materinya sama. Jadi teman-teman boleh disimak aja. Ini ada respon imun sama imunotoleransi ya, itu yang sudah saya share kemarin. Terus ada hipersensitivitas, ini sebetulnya yang sekarang kan Pak Binar, itu monggo teman-teman mau disimak boleh. Ini kan materi tahun lalu. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu Pak Binar gimana. Kalau mau disimak juga silakan. Nggak juga ya, tidak perlu gitu ya. Oke, ini ya, yang imunotoleransi sama respon imun terhadap patogen. Oke, dari saya mungkin nambahkan sedikit saja. Jadi konsepnya aja, ide dari menghubungkan antara imunodefisiensi, respon imun, imunotoleransi, dan bagaimana respon imun itu harusnya seperti apa. Apakah harus kuat atau lemah atau bagaimana, intinya seperti apa. Oke, intinya adalah seperti ini. Jadi nanti di video sebetulnya ada, teman-teman bisa cek juga. Oke, kita anggaplah kita sebagai host atau inang atau manusia ya. Manusia ini itu kan ibaratkan kalau ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sebetulnya tempat yang enak untuk tumbuh ya, yang sudah kita bahas kemarin. Mau itu parasit, mau itu tergantung parasitnya ya, terus mau itu mikroba, virus, itu mereka ketika masuk ke dalam tubuh dari lingkungan dunia yang luar, kemudian masuk ke dalam tubuh, atau intinya di permukaan juga bisa, atau yang paling memudahkan adalah ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh, maka environment di dalam tubuh ini adalah yang paling nyaman untuk sebagian besar mikroorganisme yang ada. Nah, kalau teman-teman balik ke mikrobiologi, maka yang namanya mikroorganisme itu kan bisa terbagi jadi beberapa hal terkait dengan hubungan dengan inang, yaitu yang pertama adalah yang sifatnya probiotik. Saya agak lupa. Yang kedua ada komensal, yang ketiga patobion, yang keempat baru patogen. Nah, ini nanti teman-teman kalau penasaran bisa dicek detailnya yang seperti apa. Intinya adalah yang baik itu yang probiotik dan komensal, baik dan netral. Nah, ketika komensal ini terjadi disbiosis, maka bisa berubah menjadi kurang baik. Nah, kemudian ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme lain yang sifatnya merusak bagi tubuh kita, tidak baik, maka kita sebut dengan mikroorganisme patogen yang nanti ada banyak. Oke. Kemudian selanjutnya, kita ambil dari yang patogenik ini, ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah dari satu, kita ambil contoh bakteri ya, satu dia bisa menjadi 2, bisa menjadi 4, dan seterusnya tumbuh dan berkembang. Oke, tumbuh dan berkembang seperti itu. Kemudian ketika tumbuh dan berkembang terus, maka kita akan kejar-kejaran dengan waktu. Kita buat grafiknya, di mana sumbu Y adalah waktu, sumbu X adalah jaringan yang rusak. Nah, rusak di sini kenapa? Karena yang kita sudah bahas kemarin bahwa mikroorganisme di dalam tubuh kita itu kan makan, minum, dan buang
buang buang kotoran ya, buang hajat, kotoran. Maka kalau di situ semua, pertama kalau makan minumnya di situ, maka akan mengurangi pasokan yang ada di jaringan. Tapi yang lebih penting adalah buang kotoran, karena kotoran ini sifatnya bisa jadi toksik bagi jaringan tubuh kita. Ya kalau cuma buang kotoran, kalau dia bisa menginvasi dan lain-lain dan merusak jaringan, maka akibatnya ketika semakin banyak bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh di situ, maka potensi kerusakan jaringannya akan semakin meningkat. Nah, ketika kita bahas tentang jaringan dan kita kembalikan ke manusia, maka manusia kan adalah sekumpulan dari sel, kemudian jaringan, dan seterusnya organ, sistem organ sampai manusia. Nah, jaringan yang awalnya rusak di sini, kalau misalkan awal mulanya infeksinya ada di bagian sebelah sini, ya kemudian kalau misalkan bisa menyebar ke seluruh tubuh atau sifatnya sistemik itu, atau di organ-organ tertentu yang bisa jadi fatal ketika terinfeksi, contohnya paru-paru ya, bakteri TBC ataupun apapun itu, maka kerusakan yang semakin masif ini akan mengakibatkan ancaman bagi jiwa hostnya atau diri kita. Maka kita tuangkan dalam grafik ini ya, kerusakan yang terjadi itu dimulai dari nol di sini, kemudian patogen masuk di sini, maka akan terjadi kerusakan jaringan yang terus naik seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu hal untuk menangkal agar kerusakan ini tidak terjadi. Kenapa jaringan rusak? Karena pertumbuhan mikrobanya besar, masif gitu, sehingga jaringannya potensinya akan menjadi rusak semakin tinggi. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan suatu treatment, yang mana biasanya kalau di farmakologi kita minum antibiotik, antivirus, dan lain-lain. Antibiotik, antivirus, dan lain-lain. Oke. Nah, apakah bisa ampuh? Bisa, kalau cocok obatnya, bakterinya tidak resisten dan lain-lain. Nah, pertanyaannya dulu sebelum ditemukan antibiotik yang tahun 1900-an itu kan baru ketemu. Nah, tapi manusia kan sebetulnya sudah perang dengan mikroorganisme ini. Terus gimana caranya ada orang terinfeksi dan pastinya dari dulu sudah terinfeksi, kok bisa sembuh, kok bisa tidak terlampau parah? Maka tanpa menggunakan antibiotik atau antivirus, maka sebetulnya yang kita sudah bahas di pertemuan pertama dengan Bu Heni juga teman-teman ya, yaitu ada suatu sistem di dalam tubuh kita yang menanggulangi adanya ancaman tersebut yang kita sebut dengan sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang menjaga supaya ketika terjadi infeksi di titik ini, sistem imunnya nanti sebetulnya mulai di titik ini ya prosesnya, tetapi mulai serangannya adalah dimulailah serangan oleh sistem imun di titik tertentu supaya kerusakan jaringannya itu tidak terlalu besar. Mungkin sekian. Nah, sehingga akumulasi kerusakannya akan berbeda antara yang tanpa sistem imun dengan yang dibantu oleh sistem imun. Oke, maka teman-teman bisa bedakan yang tanpa dan yang dengan sistem imun dan yang tanpa sistem imun. Oke, maka selanjutnya pertanyaannya adalah kalau sistem imunnya fungsinya baik seperti ini, maka apakah akan selalu bagus? Tidak, karena pada suatu ketika bisa juga sistem imun itu tidak baik. Nah, itulah pada kondisi yang kita sebut dengan imunohipersensitivitas. Nah, imunohipersensitivitas itu malah justru walaupun tidak ada patogen, tapi ada patogen ataupun kadang tidak ada patogen, ternyata tubuh bisa rusak. Oleh karena siapa? Karena sistem imun tubuhnya sendiri.
anggaplah di sini kita buat kurva baru yang mana kerusakan jaringannya ini sekarang diakibatkan oleh adanya sistem imun tubuh kita sendiri malah. Nah, di sini hipersensitivitas. Sorry, bentar. Harusnya bukan seperti ini. Harusnya dia lambat, tapi ini apa? Steady. Imunohipersensitivitas yang ini. Iya, maka dari sini kesimpulannya adalah kita betul memerlukan respon imun untuk menanggulangi mikroorganisme. Oke, tapi respon imun yang seperti apa yang kita kehendaki? Yang adekuat, kuat, atau cukup. Karena respon imun itu bisa sangat tinggi, bisa tidak, atau sangat rendah, yang setiap orang itu bisa mengalami ketiga hal ini. Oleh karena suatu hal, maka kalau respon imunnya terlalu tinggi, kita sebut dengan imunohipersensitivitas. Kalau respon imunnya terlalu rendah untuk sebagian orang tertentu, maka mengalami imunodefisiensi. Nah, kalau untuk teman-teman yang mengalami imunodefisiensi, kita tulis ABC dulu ya, seperti ini. Maka yang terjadi adalah yang sebelah sini, karena sistem imunnya tidak cukup. Oke. Kalau imunohipersensitivitas yang A ini, maka kejadiannya adalah yang ini. Lama-kelamaan justru bisa merusak tubuhnya sendiri. Nah, jika yang B itu adalah yang ini, kerusakan jaringannya minim, nanti pada saat di titik ini, maka dia akan kembali lagi menuju normal, sehingga tidak prolong atau tidak terlalu berlebihan respon imunnya. Maka respon imun yang adekuat ini adalah yang pas, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, atau tahu kapan harus tinggi dan kapan harus rendah, kapan saatnya menyerang dan kapan saatnya tidak menyerang. Nah, itulah konsep dari respon imun tubuh kita terhadap mikroorganisme patogen. Oke, nah penjabarannya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di video yang sudah ada ya, dimulai dari manusia punya sistem imun, kemudian dibagi menjadi innate dan adaptif, kemudian yang innate ada apa aja, kan kita sudah bahas kemarin. Di video ini juga ada ya. Sorry, bentar. Ini materi baru mikro. Oke. Mana ya? Oh, ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, silakan nanti dicek aja. Di YouTube lain juga banyak, juga monggo disilakan ya, nggak harus di YouTube saya. Oke, kemudian yang adaptif juga ada ya, sel T dan sel B. Nah, sel T juga terbagi menjadi dua kan, CD4, CD8. Dan kenapa dinamakan CD4 itu T helper? Itu kan teman-teman sudah bahas sendiri ya, ada TH1, TH berapa tuh, dan seterusnya sampai TH17. TFH, T follicular helper. Nah, ini masing-masing ada fungsinya, pembagiannya untuk apa. Kemudian CD8 itu cytotoxic T limfosit. Nah, ini fungsinya buat apa? Oke ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di video atau di catatan atau di slide. Oke, seperti ini ya, yang mana hal ini adalah bekal atau modal tentara kita untuk melawan patogen. Dan setiap tentara ini punya spesialisasi masing-masing. Kalau yang innate itu lebih ke broad range atau general. Ya, ada makrofag, terus eosinofil, walaupun nanti akan tetap beda ya, makrofag, kemudian neutrofil, itu yang paling sering dua ini, eosinofil, basofil, neutrofil, makrofag, sel mas, dan lain-lain, itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Mereka itu biasanya untuk apa? Ada yang untuk helmin, ada yang untuk
bakteri, jamur, dan lain-lain seperti itu. Oke. Tapi intinya adalah yang satu ini, yang innate dan kemudian yang adaptif, mereka punya peran dan jalurnya sendiri-sendiri. TH1 misal terkait dengan makrofag, biasanya untuk bakteri atau nanti bisa dicek lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah tahu bahwa ada bekal kita versus patogen. Nah, ketika bekal yang kita miliki ini itu kan sebetulnya sesuatu yang punya power gitu ya. Ya, beda antara masyarakat dan TNI misal. Nah, masyarakat ini adalah sel biasa, sel jaringan tubuh kita yang biasa-biasa aja. Nah, TNI ini adalah sel imun. Oke, TNI seperti apa? Ada TNI, Polri, ada Hansip, dan lain-lain. Itu kan kalau yang Hansip ini kekuatannya tidak terlalu berat dan tidak terlalu spesifik, itu mungkin innate. Kalau TNI Polri ini lebih ke adaptif. Tapi semua ini itu kan merupakan sistem imun. Karena mereka memiliki senjata. Nah, senjata yang dimiliki oleh sistem imun itu harus melalui serangkaian proses assurance. Nah, bahwa sistem imun atau pasukan di tubuh kita itu harus dijamin bahwa tidak menyerang kawannya. Oke. Maka sistem imun kita, anggaplah kita masuk ke yang baru ya, ke sini. Sistem imun tubuh kita sel T atau sel B. Dan yang biasanya jadi bahasan adalah sel T atau sel B. Nah, sel T atau sel B ini mereka memiliki reseptor. Reseptor sel B dan reseptor sel T seperti ini. Ya, TCR, BCR. Oke. Nah, bagian yang mengenali patogen kita adalah bagian variable region dari TCR dan PCR ini, yang nantinya mereka akan mengenali atau rekognisi recognition, bisa mengenali suatu adanya apakah dia teman atau lawan. Maka konsep ini yang diambil oleh tubuh kita, not literally seperti ini, tapi intinya adalah tubuh kita bisa mengenali siapa teman, siapa lawan. Nah, kalau sudah mengenali lawan, maka akan terjadi respon imun. Sedangkan kalau yang dikenali ada temannya, maka tidak akan terjadi apa-apa, lewat aja dan say hi gitu ya, say hi, halo, terus dia lewat, jadi nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau mengenali lawan, respon imun, responnya adalah lawan. Nah, perbedaannya adalah seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh tubuh supaya terjadi hal demikian ini, itulah yang kita sebut di mekanisme imunotoleransi. Yang mana kita sebetulnya punya sel B dan sel T dengan dengan tipe reseptor yang sangat luar biasa, banyak sekali, almost infinity ya, luar biasa banyak gitu, banyak jenisnya, yang mana bisa mengenali hampir seluruh jenis antigen yang ada. Kita sebut ini dengan kita sebut modal ini dengan repertoire. Oke. Nah, kemudian ketika
ketika kita punya model yang luar biasa yang bisa mengenali hampir seluruh jenis antigen yang ada, maka harapan yang kita inginkan adalah ke sini. Bisa mengenali lawan dan juga seperti ini, tidak bisa mengenali teman-teman kita sendiri. Nah, padahal kita produksi banyak sekali jenis reseptor seperti ini, itu ternyata kan jenisnya banyak dan ada juga yang bisa mengenali. Maka proses imunotoleransi adalah ketika suatu reseptor B atau T reseptor ini ya, ketika reseptor itu dipaparkan dengan antigen kita atau di tubuh kita sendiri, kita sebut dengan auto antigen, maka akan terjadi dua hal, mengenali dan tidak mengenali atau tidak match. Nah, pertanyaannya adalah yang bagus yang mana? Apakah reseptor kita yang bisa mengenali antigen tubuh kita sendiri atau yang tidak? Oke, ketika kita bahas tentang mengenali patogen, maka yang bagus adalah yang bisa mengenali. Oke, tetapi biokimiawi tubuh kita secara molekuler tidak ada kata kamu kenal, saya kenal sama kamu ya. Ya, terus kemudian gimana ya? Apakah akan saya lawan atau enggak? Enggak usah. Nah, mereka kan enggak bisa mikir kayak gitu. Nah, yang bisa mereka pikirkan atau mereka otomatisasi di dalam tubuh kita sendiri adalah tubuh akan mengeliminasi ketika reseptor yang sudah dibuat tadi, reseptor sel T dan sel B itu kemudian dikenalkan dengan antigen tubuh kita, dan mereka akan mengenali yang ini, maka yang terjadi adalah akan terjadi negatif ini aja, langsung aja. Maka terjadi seleksi. Seleksi artinya dia bisa mengalami dua hal. Yang pertama bisa dibunuh, dieliminasi dengan cara apa? Apoptosis dan lain-lain, atau dikondisikan supaya tidak, ketika mengenali kemudian mereka tidak menjadi aktif. Nah, detailnya teman-teman bisa lihat di video seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah yang tidak mengenali bagaimana? Ya udah, oke, Anda boleh hidup di tubuh. Kenapa? Karena yang ini fokusnya adalah autoantigen, bukan patogen ini ya, bukan antigen dari patogen, bukan antigen luar, bukan, tapi autoantigen atau antigen dari tubuh kita. Maka ketika mengenali antigen tubuh kita itu justru bahaya karena akan terjadi respon imun. Nah, ini bagus. Kenapa? Bagusnya di mana? Jika mengenali antigen dari luar. Tapi kan yang kita kenalkan adalah sekarang autoantigen, maka respon imun yang mengenali autoantigen tubuh kita ya tetap maka pasti akan diseleksi dan biasanya sebagian besar akan dieliminasi. Sehingga yang akhirnya bisa bersirkulasi adalah yang tidak mengenali. Kenapa? Ya udah, lewat aja. Ya, mereka tidak akan kalau lewat nih sel T atau sel B ketemu dengan antigen yang ada di permukaan ginjal, ya udah lewat aja. Mereka tidak akan match dan tidak akan membahayakan tubuh kita. Nah, itulah konsep dari imunotoleransi. Konsep sederhananya seperti ini, tapi nanti mekanisme lebih detailnya ada di video. Dan sehingga kedua proses ini, imunotoleransi dan respon imun, itu harus saling kok makin gede ya yang ini ya. Yang ini ya.
Respon imun dan imunotoleransi, ini respon imun, itu akan sangat berkaitan erat supaya mencegah tidak terjadi imunohipersensitivitas. Seperti itu. Oke, sehingga didapatkanlah sesuatu yang pas. Ya, oke. Nah, mungkin ini saja teman-teman. Ini adalah rangkuman P berapa ya? Ya, intinya imunotoleransi dan respon imun. Nanti ketika hal ini tidak terjadi, imunotoleransi ini, maka ada potensi lain yang bisa menyebabkan imunohipersensitivitas. Salah satunya. Oke, tapi yang umumnya biasanya kalau tidak terjadi imunotoleransi maka akan terjadi autoimun. Dan autoimun adalah bagian dari imunohipersensitivitas. Ini adalah generalnya yang ini. Oke, tapi nanti ada autoimun tertentu yang disebabkan oleh karena adanya hal-hal tertentu yang imunohipersensitivitas ini terbagi menjadi berapa kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini beda-beda mekanismenya. Kalau nggak salah yang ini antigen antibody kan, yang ini itu imunoglobulin E kaitannya dengan alergi dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti cek juga di video dan di materi Pak Binar gitu ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.